ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan bacakan kisah pengalaman Malik bin Dinar rahmatullahi alaih, seorang ulama yang terkemuka pada masanya. Yaitu Malik bin Dinar ini adalah awal mulanya adalah seorang polisi. Berikut kisahnya. Malik bin Dinar rahmatullahi adalah seorang ulama yang terkemuka pada masanya. Kami telah menceritakan beberapa kisah hidupnya dalam buku ini. Pada masa mudanya, ia bukanlah seorang yang soleh. Ketika seorang bertanya kepadanya bagaimana ia bertobat dari dosa-dosanya dan meninggalkan kehidupannya yang buruk, ia menceritakan kisah berikut ini. Pada masa mudaku, aku adalah seorang polisi yang sangat gemar meminum anggur. Aku minum seperti seekor ikan, siang dan malam. Kujalani kehidupan ini untuk bersenang-senang. Aku membeli seorang hamba wanita cantik yang sangat kusayangi. Aku juga mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik darinya. Aku sangat mencintainya. Ia juga mencintaiku. Ketika putriku mulai berjalan dan berbicara, aku semakin mencintainya. Ia selalu bersamaku. Anak kecilku yang tidak berdosa ini memiliki kebiasaan yang aneh. Bila ia melihat gelas anggur di tanganku, ia akan merebutnya dan menumpah anggur tersebut di bajuku. Karena cintaku kepadanya, aku tidak memarahinya. Ketika ia berusia 2 tahun, putriku meninggal dunia. Hatiku sangat terguncang dan dilanda kesedihan yang amat sangat. Pada suatu malam tanggal 15 Sya'ban, aku sangat mabuk dan tidur tanpa mengerjakan sholat isya. Aku bermimpi dengan mimpi yang sangat mengerikan. Aku melihat bahwa pada hari itu adalah hari masyar. Semua orang dibangkitkan dari kuburnya dan aku berada di antara orang-orang yang digiring kepada masyar. Tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku. Ketika aku tengok ke belakang, aku melihat seekor ular yang sangat besar mengejarku di belakang. Sungguh mengerikan. Ular itu memiliki sebuah mata yang tajam, mulutnya terbuka. Ia mengejarku dengan kecepatan yang luar biasa. Aku mempercepat lariku dengan ketakutan. Aku nekat demi mempertahankan hidupku. Ular yang mengerikan itu terus mengejarku sehingga semakin dekat. Kulihat ada seorang laki-laki tua berpakaian sangat bagus dan wewangian yang semerbak tercium di sekitarnya. Ketika aku mengucapkan salam kepadanya, ia menjawab salamku. Aku berkata, demi Allah, tolonglah aku dari musibah ini. Lelaki tua itu berkata, aku terlalu lemah untuk menolongmu melawan musuh sehebat itu. Itu di luar kekuatanku. Akan tetapi kamu harus terus berlari. Barangkali kamu akan mendapatkan pertolongan untuk menyelamatkan dirimu darinya. Aku berlari tak menentu hingga kulihat sebuah tebing tinggi di depanku. Aku memanjat tebing itu. Akan tetapi ketika aku sampai di puncaknya, ternyata di balik tebing itu terdapat api neraka yang sedang bergejolak. Sangat mengerikan. Sungguh aku sangat takut kepada ular itu, dan aku juga takut terjatuh ke neraka. Kemudian ku dengar sebuah suara lantang memanggilku, kembalilah, kamu bukan salah seorang dari mereka atau penghuni neraka. Aku pun kembali dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Ular itu terus berlari dan mengejarku. Aku bertemu lagi dengan orang tua berpakaian putih itu dan aku berkata kepadanya, wahai bapak, tidak dapatkah engkau menyelamatkanku dari ular besar ini? Aku telah meminta kepadamu namun engkau tidak mau menolongku. Orang tua itu menangis dan berkata, aku terlalu lemah untuk menolongmu melawan ular sebesar itu. Akan tetapi aku dapat memberitahukanmu bahwa ada sebuah bukit di sekitar tempat ini yang ditempati oleh orang Islam yang sangat amanah. Jika kamu pergi ke sana ke atas bukit itu, mungkin kamu akan menemui sesuatu yang sebagai milikmu yang tersimpan, yang mungkin dapat menyelamatkanmu dari kejaran ular itu. Aku segera berlari ke sebuah bukit yang berbentuk bulat itu. Banyak jendela yang terbuka tiranya. Jendela-jendela itu berdaun jendela dari emas yang ditaburi batu delima merah dan permata yang sangat indah dan berharga. Di setiap jendela bergantung tirai sutra yang langka. Ketika aku bersiap akan mendaki bukit itu, malaikat memanggil-manggil dengan suara keras, bukalah jendela-jendela itu dan naikkan tirai-tirai itu. Kemudian keluarlah dari kamarmu. Di sana terdapat seorang laki-laki yang sedang bernasib malang. Barangkali amanah miliknya ada padamu yang mungkin dapat menolongnya dari kemalangannya. Jendela-jendela itu langsung terbuka, tirainya dinaikkan dan keluarlah
Dari jendela-jendela itu sekumpulan anak-anak kecil yang tak berdosa dengan wajah-wajah yang bersinar bagaikan bulan. Ketika itu aku sangat bersedih karena ular itu sudah sangat dekat denganku. Anak-anak itu memanggil kawan-kawan mereka, "Cepatlah kalian keluar, ular itu telah dekat sekali dengannya." Mendengar ajakan tersebut, anak-anak yang keluar dari jendela-jendela itu semakin banyak dalam kelompok yang besar. Di antara mereka aku melihat putriku tersayang yang telah meninggal ketika usia 2 tahun. Ia menangis dan berseru, "Demi Allah, ia adalah ayahku tercinta." Ia melompat dari ke atas sebuah ayunan yang terbuat dari nur yang sangat indah dan meluncur ke arahku seperti anak panah. Ia mengulurkan tangan kirinya ke arah tanganku. Kemudian aku cepat-cepat menangkapnya dan dengan menggunakan tangan kanannya ia mengusir ular itu. Ular itu segera pergi. Setelah memberiku sebuah kursi, kemudian ia duduk di atas pangkuanku. Sambil membelai janggutku dengan tangan kanannya, ia berkata, "Ayahku sayang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan pada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Hadid ayat 16. Aku meneteskan air mata dan bertanya kepadanya, "Anakku, apakah kalian semua pandai memahami semua Al-Quran?" Ia menjawab, "Ya, bahkan lebih memahami Al-Quran daripada engkau." Aku bertanya lagi, "Anakku sayang, apakah sebenarnya ular itu?" Ia menjawab, "Ular itu adalah perbuatan buruk ayah, dan ayah telah menjadikan ular itu sangat kuat sehingga hampir menjerumuskan ayah ke neraka." Aku bertanya, "Lalu siapakah orang tua berbaju putih itu?" Ia menjawab, "Ia adalah perbuatan baik ayah, dan ayah telah membuatnya begitu lemah karena terlalu sedikit perbuatan-perbuatan baik yang ayah lakukan hingga tidak mampu menolong ayah dalam melawan ular itu." Aku bertanya, "Apa yang kalian lakukan di atas bukit ini?" Ia menjawab, "Kami adalah anak-anak muslim yang meninggal pada masa kanak-kanak. Kami akan tinggal di sini hingga hari kebangkitan, menunggu untuk bergabung dengan orang tua kami bila mereka datang kepada kami, dan kami akan mohon ampunan bagimu kepada Tuhan kami." Ketika terbangun dari mimpi itu, perasaan takut terhadap ular itu masih meliputi diriku. Segera setelah aku bangun, aku bertobat kepada Allah SWT dan meninggalkan cara hidupku yang buruk. Diambil dari kitab Raud. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.